cahaya baru menyinari hidup dengan ilmu, mengubur semua gelap membatu dengan bekal takwa di kalbu. Kami semangat baru merasuk di dalam kalbu, membawa umat maju dengan Al-Quran kitab suciku. Kami suara meninggi, memantulkan spirit kembali, seruan dakwah para nabi, mencetak generasi fakih dan Qur'ani. Setiap Darul Hikmah, solusi masalah umat. Setiap Darul Hikmah, hadir menjawab tantangan dakwah. Setiap Darul Hikmah, solusi masalah umat. Setiap Darul Hikmah, berpijak pada Quran dan Sunnah. Kami cahaya baru menyinari hidup dengan ilmu, mengubur semua gelap membatu dengan bekal takwa di kalbu. Kami semangat baru merasuk di dalam kalbu, membawa umat maju dengan Al-Quran kitab suciku. Kami suara meninggi, memantulkan spirit kembali. Wisudawan wisudawati menempati tempat duduk sesuai nomor urutnya menghadap ke depan panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ayyuhal haflul karim wa jami'ad duyufil kiram, marhaban bikum jami'an wa ahlan wa sahlan bikum. Labbaitum da'watana wa syarraftum hablana wa tajawabtum ma'ana fa alfi syukrin lakum minal a'ma. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم الودي الممثل لانتقاد حفل التخرج لأبنائنا المحبوبين وبناتنا المحبوبات. Let's begin our event today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pembukaan sidang Senat. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Senat diikuti oleh Ketua Stio Darul Hikmah. Para wakil ketua dan ketua prodi memasuki ruang sidang. Hadirin dan wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Stio Darul Hikmah Bekasi, Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Hussein Suhaimi, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, yang kami hormati para wakil ketua segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, yang kami hormati para orang tua, wali mahasiswa, dan para tamu undangan yang kami cintai, yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati dan hadirin sekalian, dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka milad ke-17 dan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Stio Darul Hikmah Bekasi tanggal 27 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hayya naftarihu liqa'ana bitilawati ma tayassara min dhikril hakim fanarju min al-khirrij Umarifat SAG ayat 2 alaina. Please welcome Brother Umar Faruk SAG. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Arwani Amin LC MJD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. Al-khairu biyadillah. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز ويا غفار ويا كريم ويا ستار. حرم هذه الوجوه جميعا عن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tiudaunima. Hadirin dan wisudawan-wisudawati dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama.
Selanjutnya, sambutan Ketua Studio Darul Hikmah oleh Dr. Hari Susanto, MA. We would like to invite Dr. Hari Susanto, MA, to proceed to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. وبفضل الله تتنازل الرحمات والبركات وبتوفيقه تتحقق مقاصد والغايات ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua Senat Studio Darul Hikmah Dr. Ahmad Qusairi Suhail MA, yang saya hormati para wakil Ketua Studio Darul Hikmah Dr. Zulkarnain MSI, Ustaz Maftuh Asmuni Asif, Ustaz Muhammad Siddiq LC, kepada para dosen yang diwakili Ustaz Ali Junifat MA dan Ustaz Arwani Amin LC MBD, para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, beserta wali mahasiswa dan tamu undangan yang saya muliakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita berada di acara kita melaksanakan wisuda di suasana di mana kondisi masih memprihatinkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kepada Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, bisa melaksanakan acara ini dengan berbagai protokolernya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Allahumma amin. Tentu pada kesempatan berbahagia ini kami ucapkan beribu terima kasih kepada Yayasan Yapit yang telah mendukung kemajuan Studio Darul Hikmah, dan juga kepada Ketua Senat yang terus mendukung sivitas Studio Darul Hikmah untuk semakin hari semakin baik. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan wisuda tahun ini. Insya Allah, dengan semakin bertambahnya mahasiswa kita dari tahun ke tahun, insya Allah kita akan adakan wisuda setiap tahun. Hadirin dan hadirat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya kepada anak-anak kami yang akan membawa ilmu seperti yang kita ikrarkan dalam Mars Studio Darul Hikmah, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah bercita-cita melahirkan para dai yang dia faqih, yang dia Qur'an. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari perubahan masa depan negeri kita. Dari pojokan Studio Darul Hikmah kita punya cita-cita besar, bahwa alumni kita dengan membawa Al-Quranul Karim di hati mereka, membawa akhlak Qur'ani, kita optimis bahwa membawa negeri kita step by step dengan penuh kesabaran, hikmah, kita akan bisa memberikan suasana positif di negeri kita, menjadikan negeri kita menjadi negeri yang religius. Untuk itu kami titipkan visi Studio Darul Hikmah di hati-hati kalian, di alam pikiran kalian, di pundak-pundak kalian, cita-cita yang agung ini. Semoga para pendiri Studio Darul Hikmah yang telah mendahului kita mendapatkan jariah dari antum semuanya.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah berjibaku berhari-hari mereka menyiapkan acara ini, dan juga ucapan terima kasih kepada keluarga besar Setiu Darul Hikmah dan juga keluarga wisudawan dan wisudawati yang telah mempercayakan anak putrinya, putra putrinya kepada kami. Dengan sekaligus kami ucapkan hormat yang tinggi kepada dosen-dosen kami, dosen-dosen yang hebat, yang sabar bersama kita, bersabar bersama Setiu Darul Hikmah mewujudkan cita-cita kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas niatan-niatan baik kita sejak kita kuliah tahun pertama hingga Allah takdirkan kalian semuanya diluluskan, diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa kembali kepada masyarakat menjadi pribadi yang terbaik. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dewan Pembina Yayasan Darul Hikmah serta taujid dan pembekalan untuk wisudawan wisudawati oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Bushair Suhail MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Shadaqallahul Adzim. Yang kita hormati Mudir Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Darul Hikmah Al-Ustaz Dr. Hari Susanto MA Hafizahullah, para mukala al-mudir, para wakil ketua, para dosen, hadirin, hadirat, para orang tua, wali mahasiswa, dan yang kita banggakan, kita cintai, para wisudawan dan wisudawati, hafizahumullah. Kita ucapkan selamat dengan tabrikat, iringan doa kepada antum ayyatullah wa talibat yang telah menyelesaikan satu tahapan dalam tafaqquh fiddin dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dengan menggeluti ilmu Al-Quran dan tafsir ini, maka berbahagialah dan bersyukurlah karena antum khairun nas, karena kalian adalah khairun nas, manusia yang terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebuah anugerah, sebuah nikmat. Alhamdulillah, ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim dari Universitas. Mohon maaf Pak, saya duluan. Ayyuhullah wa talibat hafizakumullah. Tetapi apakah kemudian selesai sampai di sini? Tentu saja tidak. Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah memiliki visi mencetak generasi faqih dan Quran. Dan visi ini menghantarkan kepada mahasiswa-mahasiswinya agar tidak bangga, ya'tasu bi annahu ahabbul khalqi, ya'tasu bi annahu khairun nas, ya'tasu bi annahu yadrus asyraful ulum ajalliya, hanya sekedar bangga. Tetapi kita punya tanggung jawab besar untuk menerjemahkan, untuk menerapkan, untuk mengamalkan ilmu ini, untuk hadir membersamai umat bangsa, hadir kalian semua sebagai
solusi terhadap problematika yang dihadapi masyarakat. Hadir untuk menjawab berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh umat Islam yang harusnya khairul umat yang harusnya menjadi umat yang terbaik. Kita menyadari sendiri hari ini waqi'u umatnya yaum, realitas umat kita hari ini menyedihkan. Umat yang harusnya menjadi bulan menerangi, tetapi realitas yang kita hadapi, umat ini menjadi bulan-bulan. Selamat datang kepada Profesor Dr. Asgar Abdullah. Kita hadir bersama untuk menjadi sufara duta-duta besar yang membawa misi untuk islahul ummah. Karena itu Rasulullah SAW ketika menyampaikan ada khairukum, tidak terhenti sampai khairukum man ta'allama al-Quran, tetapi wa'allama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sekelompok manusia yang sengaja mengorbankan waktunya, kelompok yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita baca, surah At-Taubah ayat 122, ketika Allah memuji ta'ifah liyatafaqahu fid-din, tidak berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana ta'ifah ini kembali kepada kaum untuk mengambil sebuah peran indah, peran memberikan peringatan. Inilah yang kita harapkan. Dan begitulah salafus saleh ketika mempelajari Al-Quran. Bagaimana mereka senantiasa mempelajari Al-Quran dengan amal. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tradisi mereka ketika menimba ilmu kuliah, menimba ilmu Al-Quran bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena rajul minna, di antara kami dulu ketika membaca dan belajar 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'anihinna wal 'amala bih. Dulu kami kalau belajar 10 ayat, kami tidak pindah 10 ayat sampai kami mengetahui makna-maknanya dan kemudian juga mengamalkannya. Dan itu juga yang kemudian diceritakan oleh seorang tabi'in, murid dari para sahabat, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kami dulu ketika belajar kepada para sahabat, guru-guru kami, kiai-kiai kami, dosen-dosen kami, ketika kami belajar 10 ayat, kami tidak pindah hatta ya'malu bima fiha minal 'amal, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Maka kami belajar Al-Quran dan amal sekaligus. Inilah yang kemudian mereka menjadi khairul qurun, dan kita membutuhkan untuk mengembalikan umat ini kepada jati dirinya sebagai khairul ummah. Pada kesempatan ini Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Usul Darul Hikmah serta jajarannya, pimpinannya, sivitas akademikanya, semuanya. Dan mohon maaf ketua dan pembina tidak bisa karena ada halangan, dan kita tahu semuanya di tahun yang lalu membersamai kita ketua pengurus harian Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Ahzani Sani Jazuli MA. Beliau dari awal dengan semangatnya yang menyemangati kita semuanya untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Usul Darul Hikmah ini, yang dulunya berdiri dengan nama Sekolah Tafsir Tinggi Tafsir Hadis, lalu seiring dengan perubahan nomenklatur yang ada kemudian menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Usul Darul Hikmah. Pada saat itu peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama almarhum Bapak Mahfuz Rasyuni MA yang hadir pada saat Sekretariat Jenderal, kemudian menandatangani perubahan nomenklatur itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Sekolah Tinggi Ilmu Usul Darul Hikmah adalah bagian dari Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah yang memiliki jenjang pendidikan TK, SDIT, SMPIT. SMPIT ada SMPIT boarding, ada SMPIT full day. Alhamdulillah mulai 3 tahun yang lalu kita buka juga YAPIK 3, yaitu SMPIT Tahfidz Al-Quran di Sentul. Dan dalam kondisi COVID ini alhamdulillah sudah berjalan 2 pekan atau 3 pekan, sementara yang boarding yang di sini untuk sementara belum bisa dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat virus corona ini. Kemudian selain itu ada SMIT baik full day maupun boarding, dan kemudian alhamdulillah dilengkapi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Usul Darul Hikmah
Selain itu juga ada lembaga-lembaga yang lain. Kami Yayasan Nurul Islam Darul Hikmah juga ada mobil jenazah, kursi jenazah. Kita berikan pelayanan secara gratis dan juga berbagai macam pelayanan yang lainnya. Mohon doa para hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita dan khususnya kepada Al-Maghfurullah Bapak Kiai Dr. Ahzan Said Jazuli yang tidak pernah henti sejak studio ini berdiri. Beliau selalu membersamai kita di tengah kesibukannya, masih sempat juga aktif untuk mengajar kita semuanya, dan akhirnya kita tidak terasa tinggalkan beliau pada tahun yang lalu. Semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, dan kita semuanya bisa melanjutkan perjuangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dhi'in 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Kopertais oleh Bapak Profesor Dr. Ibrahim M.A. Sekretaris Kopertais 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa ja'alahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Hikmah, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, yang saya hormati para wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, para dosen, para sivitas akademika yang berbahagia, secara khusus para wisudawan, wisudawati, ahlul Quran semuanya yang saya muliakan. Sebelum saya memberi sambutan, saya terharu rasanya. Kali ini saya datang ke sini, Ustaz Azami tidak ada. Dulu saya datang waktu seingat saya visitasi akreditasi, beliau yang menyambut, yaitu sahabat saya. Ketika meninggal itu saya kaget, kok begitu cepat beliau dipanggil, padahal tugas dan tanggung jawabnya belum selesai. Saya ingin sebelum saya memberi sambutan, mari kita bacakan Fatihah dulu untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa as-sawbul abyad min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Pada hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan acara wisuda secara offline, secara langsung, tidak daring. Ini sudah sangat luar biasa. Karena itu saya ingin menyatakan penghargaan saya kepada seluruh pengurus yayasan, kepada sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin ini atas prestasi-prestasi yang mereka capai, atas prestasi-prestasi yang mereka selama ini kembangkan. Kita tidak bisa mengharapkan dari IAIN, UIN saja pendidikan itu, tetapi kita yang ada di grassroots ini menjadi menjadi pusat pengembangan
masyarakat Muslim yang ada di wilayah ini. Karena itu kawan-kawan sekalian, saya ketika mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi, saya bilang begini, saya tidak mau kalau ada perguruan tinggi yang diberi tanda merah, tandanya bahwa dia akan segera ditutup. Saya tidak mau. Apalagi namanya kalau ada perguruan tinggi yang ditutup karena ada pelanggaran tertentu. Karena apa? Kalau sudah kita tutup satu prodi, itu kerugiannya kepada siapa? Masyarakat Muslim, masyarakat kita. Karena itu PT KAI tidak boleh begitu, harus kita kembangkan terus, harus kita dorong terus. Ini pesan saya kepada pimpinan dan para dosen di sekolah tinggi. Pendeknya kita kembangkan terus. Saya ingin atau kami ingin di Kopertais itu bahwa PT KIS yang ada di sini maju semua, tidak ada yang tidak maju. Biasa kalau kawan-kawan ikuti webinar kita di Kopertais, selalu ada moto kami itu PT KIS maju, Kopertais satu unggul. Itu yang kami mau. Karena betul-betul kami ingin yang seperti itu. Karena itu pula lah kami melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan itu, sehingga sistem IT yang ada di kami itu selalu digunakan secara optimal untuk BKT dosen, untuk surat menyurat, untuk kenaikan pangkat dosen. Jadi kawan-kawan dari sini tidak perlu Kopertais lagi kalau mengajukan itu, tinggal mengajukannya melalui sistem informasi yang sudah kami siapkan. Dan kabarnya baru Kopertais 1 yang memiliki sistem itu dari 15 Kopertais yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita tidak perlu lagi itu. Baik, selanjutnya pesan saya kepada kawan-kawan alumni, sekarang ini Anda memiliki 3 posisi. Posisi pertama, muta'allimul Quran. Kemudian setelah sarjana ini, Anda punya posisi apa? Alimun bil Quran. Sementara setelah itu, saudara akan mendapatkan posisi yang paling berat, muallimul Quran. Jadi muta'allimul Quran boleh dikatakan selesai, tapi belum selesai sebenarnya. Hanya terbatas karena wisuda. Tidak berarti bahwa kedudukan Anda sebagai muta'allimul Quran sudah selesai, belum. Karena Al-Quran itu kawan-kawan tambah dikaji, tambah dangkal rasanya yang kita dapat. Bertambah dalam kita kaji, masih ada yang lebih dalam lagi dari situ. Karena itu posisi kawan-kawan sebagai muta'allimul Quran tidak pernah selesai. Kawan-kawan sudah menyelesaikan studi di sini, tapi apa? Al-Firasnya ada, At-Tahadiyatnya. Coba lihat, Al-Firasnya kelihatannya seperti mufrad, tapi Tahadiyatnya itu jelas jamak. Berarti kesempatan kawan-kawan itu, walaupun itu bentuk jamak, kelihatannya sedikit, tapi Tahadiyatnya betul. Karena itu kan seperti mufrad itu, Al-Firas itu, fursatun firasun, tapi kelihatannya seperti sederhana saja kesempatan, tapi sebenarnya luas juga, cuma mustaqil dia. Tapi tahadiyat, oh itu jamak muannas salim ya. Oh berarti tantangan kawan-kawan itu begitu luas dan begitu besar setelah keluar dari acara wisuda ini. Saya ikut menyatakan kebanggaan atas wisuda pada hari ini. Semoga nanti akan terus generasi-generasi berikutnya yang akan diwisuda seperti ini. Saya ucapkan selamat kepada pimpinan, ketua yayasan, pengurus yayasan, dan pimpinan sekolah tinggi atas upaya yang dilakukan selama ini, dan ini terwujud dengan diwisudanya pada hari ini alumni sekolah tinggi ilmu usuluddin Darul Hikmah. Saya kira itu salam dari Ibu Rektor dan koordinator yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan saudara saya Pak Askal hadir pada hari ini. Saya senang sekali melihat beliau yang akan memberikan kuliah umum, dan saya mau dengar dulu supaya dapat ilmu juga dari beliau. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih dan kami mohon kepada Profesor untuk menerima cindera mata dari Studio Darul Hikmah. Corona tak berani kepada dokter. Allah. Tak berani, cuma protokol kesehatan perlu dulu. Karena itu aturan pemerintah. Kita ikuti ulil amri dan kita ikuti juga ajaran Al-Quran kan. Kan apa namanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Tidak ada. Tapi saya punya masker badan. Jadi saya kemana-mana masker itu saya pakai. Dari apa? Dari Al-Quran juga. Acara berikutnya, orasi ilmu, Irwiju Ulumul Quran wa Tafsir Al-Furas wa Tahaddiyat, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Arskal Salim GPMAG, Kampus Litbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Badan Litbang Diklat Kemenang RI. We would like to invite Mr. Professor Dr. Muhammad Arskal Salim GPMAG to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul adam wa ala alihi wa ashabihi wal kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Darul Hikmah, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syu'in Darul Hikmah, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Tibraya selaku Wakil Koordinator Kopertaris 1 Unggul, yang saya hormati segenap pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syu'in, Sivitas Akademika, Kaprodi, dan para dosen, dan yang saya banggakan adik-adik, saudara-saudari, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dan juga tentu yang sangat berbahagia orang tua wali, wisudawan-wisudawati yang menunggu di keluarga. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya berkenan hadir pada acara wisuda sarjana sekaligus milad yang ke-17. Bapak Ketua, hadirin sekalian, para wisudawan wisudawati yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah berjudul Khirij Ulumul Quran wa Tafsir Al-Furas wa Tahaddiyat, sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, peluang dan tantangan. Tadi Prof. Tip sudah sedikit menyinggung Al-Furas wa Tahaddiyat. Tahaddiyatnya itu banyak sekali. Al-Furasnya ya mungkin salah satunya nanti saya tunjukkan Al-Furasnya di sini. Selain hadiahnya yang memang luar biasa ya. Dan hadiah ini, tantangan ini bukan hanya dihadapi oleh sarjana ilmu Quran, tetapi juga semua para sarjana yang lulus dari berbagai perguruan tinggi di dunia ini. Slide yang pertama ini soal megatrend dunia 2045. Ini kita mencoba memahami konteks bagaimana tantangan yang akan dihadapi ya, oleh kita semua yang hidup di abad 21 ini. Ini saya bayangkan kalau sekarang para wisudawan ini berusia 23 ya, 22 atau mungkin 25. Jadi 25 tahun yang akan datang itu berusia antara 45 sampai 50. Usia yang boleh dibilang sedang mekarnya, sedang puncak-puncaknya dalam mengolah produktivitas. Nah, persiapannya tentu banyak sekali ya, nanti lihat saja mana peluang-peluang yang mungkin bisa diambil untuk itu. Tantangan pertama adalah demografi yang kian banyak jumlahnya, urbanisasi, masyarakat yang dari desa pindah ke kota ya, semakin banyak. Kemudian ekonomi tantangannya sangat besar karena perdagangan internasional yang didominasi oleh China ya, berhadapan dengan negara Amerika Serikat. Ini bagaimanapun juga berdampak kepada kehidupan sosial,
umat Islam di dunia, ya. Karena memang saat ini kita lihat apa-apa saja yang terkait dengan perdagangan, ya, apalagi perdagangan minyak ini luar biasa efeknya pada kehidupan sosial. Bagaimana kita menghadapi megatrend dunia tahun 2042 ini? Salah satunya adalah menghadapinya dengan menyiapkan diri menghadapi era revolusi industri 4.0. Wah, ini salah ketik ini, ya. Karena kalau revolusi industri 5.0, waduh masih lama itu. Ini 4.0 aja kita sudah tertati-tati, ya. Bagaimana wujud revolusi industri 5.0 itu akan sangat tidak dibayangkan. Yang hari ini saja, yang revolusi industri 4.0, banyak sekali informasi membanjiri kita. Di tangan kita ada HP, ya, smartphone, yang kadang-kadang juga tidak smart sebenarnya, ya, karena orangnya memang tidak smart, jadi tidak smart itu. Jadi phone-nya itu menjadi smart kalau orang yang menggunakannya smart, ya, cerdas. Banyak sekali informasi yang kita terima setiap hari, tapi berapa di antara informasi itu yang benar-benar valid, yang benar-benar sahih? Mungkin tidak sampai 50%. Lebih banyak informasi-informasi yang hoax. Ya, apalagi kalau sudah di WhatsApp group, di Facebook sekalipun, ya, di Twitter, di YouTube, ya, di mana-mana informasi membanjiri kita, dan seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang hoax, ya, mana yang faktual. Karena itu maka dibutuhkan literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Artinya literasi komunikasi kita antara sesama manusia. Inilah yang nantinya membuat saudara-saudara ini bisa eksis, ya, bisa bersaing dan memperoleh peluang-peluang untuk bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, bagi negara, bagi umat dan negara. Jadi untuk menghadapi tantangan itu diperlukan keahlian agar bisa menciptakan kesempatan, mulai dari problem solving skills, ya, multilingual skills, technology skills, communication skills, critical and creative thinking skills, ya, interpersonal skills, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya ingin sampaikan bagaimana Puslit Bank Lektur, ya, dan Khazanah Keagamaan. Jadi namanya lektur, di dalamnya itu ya macam-macam, itu ada literatur juga, ya, ada kajian-kajian kitab suci, termasuk kajian Quran, ya, dan Khazanah Keagamaan, manuskrip keagamaan, bahkan nanti termasuk juga bagaimana, ya, Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, bagaimana agama dan khazanah yang kita sekarang ini sering mempelajarinya, ya, tetapi sering juga kita hanya melihat bahwa khazanah itu sangat terbatas kepada produk-produk pikiran, ya. Khazanah itu selain produk dari pikiran juga adalah hasil-hasil kreatif, ya, yang muncul dalam bentuk-bentuk situs, bangunan-bangunan, itu yang semuanya menjadi khazanah, baik di masa lalu maupun masa kontemporer. Nah, dalam hal ini program moderasi beragama, ya, yang menjadi pilar dari Kementerian Agama ini terus disampaikan. Dan moderasi beragama ini menjadi bagian penting dalam ajaran Islam, ya. Islam juga mengajarkan moderat, tidak ekstrim, ya, ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kalau dalam kitab Mizanul Kubra itu, ya, Sya'roni, ada ulama yang musyaddid, ada ulama yang muhafif, ya. Ulama musyaddid ini yang memberat-beratkan, apa-apa berat semuanya, juga. Tapi juga ada ulama yang muhafif, yang meringan-ringankan aja gitu kan semua. Yang musyaddid ini biasanya yang zahiri, terpaku pada teks. Yang meringan-ringankan ini ulama yang batin, ya. Takwil, apa-apa ditakwil, ini ditakwil. Nah, jadinya semuanya ringan gitu kan. Nah, moderasi beragama datang di tengah-tengah, ya,
melihat semua para konteksnya, sehingga beribadah, beragama itu seimbang, adil. Kita lihat di sini ya, ini adalah bagaimana stakeholder Puslitbang Lektur dalam bekerja sama, dan saya juga berharap nanti suatu saat Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin ya, dengan alumni-alumni ini bisa bekerja sama, karena memang kita saat ini mengembangkan dalam satu jabatan fungsional itu yang sedang dipersiapkan itu adalah jabatan pentasfih ya, penterjemah ya, mufassir. Ini adalah suatu jabatan fungsional yang nanti bekerja di beberapa lembaga ya, termasuk di Lajnah itu, yang mau tidak mau sumbernya itu, asalnya itu berasal dari alumni-alumni tafsir hadis dan ilmu Al-Quran ini. Sarjana Quran ya, tadi ini Prof. Juf sudah contohkan tadi ini, bahwa beliau ya maskarnya itu bodinya itu ya. Karena memang beliau banyak menguasai, menghafal gitu kan ayat Quran yang dapat melindungi dirinya dari macam-macam gangguan termasuk virus gitu kan. Jadi pada saat beliau salaman begini sudah yakin. Beliau mengajak saya salaman ya saya yakin juga kan. Maka banyak sebenarnya kesempatan ya. Saya tahu bahwa memang yang paling mungkin ketika menjadi sarjana Quran itu menjadi qori gitu ya, menjadi qori'ah, menjadi hafidho, atau menjadi kaligrafer. Tapi ada wilayah-wilayah lain yang bisa dirambah oleh sarjana Quran, termasuk pengobatan yang lain. Lanjut, dan penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah. Terjemahan Al-Quran saat ini yang kita proses sudah lebih dari 20 ke bahasa daerah, bahasa Jawa, Banyumasan, Minang, Sasak, Kaili, Makassar, Gaya, Batak, Kapola, Toraja, Bulang, Mokondo, ini di Sulawesi Utara, bahasa Banjar, Bali, Ambon. Ada juga bahasa Bugis, bahasa Madura, bahasa Aceh, ya, dan bahasa Rejang, ya, Bengkulu, Jambi, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk tujuan-tujuan yang mulia. Next, misalnya mendekatkan masyarakat dengan Quran. Karena ketika orang misalnya ya orang dari suku tertentu itu, ada suku Bulang Mogondo, ada suku Ambon atau suku Banjar, atau suku Bugis, membaca Quran, terjemahnya dengan bahasanya sendiri, bahasa ini, itu emosinya tersentuh. Bahkan non-muslim sekalipun itu, ya, ada satu bahasa daerah ketika mencoba menerjemahkan Quran, yang kewalahan juga itu, karena kosakatanya, diksi-diksinya nggak mampu menyerap semua kata-kata dalam Quran itu. Ya akhirnya pinjam juga dengan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan di era revolusi industri 4.0 ini, di tengah pandemi yang melanda dunia, tetap ada kesempatan-kesempatan bagi wisudawan-wisudawati sarjana Quran Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Bekasi ini. Saya nanti ada membawa beberapa buku ya, cetakan Puslitbang Lektur Keagamaan, akan saya serahkan kepada Pak Ketua nanti setelah sambutan ini. Saya berterima kasih sekali dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dan kami mohon kepada Profesor menerima penyelamatan dari Studio Darul Hikmah. Prosesi wisuda, pembacaan SK oleh Ketua Studio Darul Hikmah Bekasi
yang akan dibacakan oleh Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat keputusan Ketua nomor 10 tahun 2020 tentang wisuda sarjana program strata 1 STIU Darul Hikmah tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan STIU Darul Hikmah Bekasi tanggal 22 Oktober 2020 memutuskan menetapkan surat keputusan ketua tentang peserta wisuda sarjana program strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi tahun akademik 2020-2021. Pertama, mengangkat nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta wisuda sarjana program strata 1 STIU Darul Hikmah Bekasi tahun akademik 2020-2021. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perubahan. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2020, tertanda Ketua Dr. Hari Susanto MA. Terlampir keputusan Ketua STIU Darul Hikmah dengan nama-nama yang ikhwan ada 31 dan yang akhwat ada 45 yang tidak bisa dibacakan di dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Nabi bin Ahmad K, asal Bekasi. Judul karakteristik orang munafik, perspektif Quran Surah Al-Munafikun. Nama Abdul Wahid, asal Sampang. Judul skripsi hukum jual beli online di Bukalapak, perspektif surat Al-Baqarah ayat 275. Nama Ahmid Firmansyah, asal Jakarta. Judul skripsi larangan mengikuti langkah-langkah setan dalam perspektif Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 169. Nama Adil Ramansyah, asal Jakarta. Judul skripsi hikmah sakit menghapuskan dosa dalam perspektif hadis Muslim nomor 2571. Nama Ahmad Iqbal Tari, asal Lamongan. Judul skripsi bullying terhadap dai dan solusinya, perspektif Al-Quran, kajian tafsir tematik Quran surah Al-Duha ayat 3 dan Al-Kautsar ayat 3. Nama Amrullah Syaukani, asal Jakarta. Judul skripsi kewajiban menepati janji, perspektif Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. Nama Azwi Nugraha, asal Bekasi. Judul skripsi Langgam Nusantara, analisis penerapan ilmu tajwid pada pelantunan perbacaan Al-Quran menurut Dr. Hasim Sapo Muhammad MA. Nama Fuad Hasan, asal Bekasi. Judul skripsi perkara-perkara haram yang dianggap halal dalam perspektif hadis Bukhari nomor 5590. Nama Junaidi Putra, asal Jakarta. Judul skripsi keteladanan Nabi Ibrahim dalam dakwah, perspektif surah Al-Mumtahanah ayat 4.
Nama Khairul Anam asal Ponorogo, judul skripsi Hakikat Muflis dalam perspektif hadis riwayat Muslim nomor 6522. Nama Khairul Nahar asal Bekasi, judul skripsi Tanda-tanda kiamat menurut perspektif Quran Surah Muhammad ayat 18. Nama Muhammad Nurul Hamid asal Majalengka, judul skripsi Hakikat Pengawasan Allah dalam Al-Quran, kajian surat Al-Mujadilah ayat 7. Nama Muhammad Ektur asal Sanana, judul skripsi Metode Membina Akhlak Santri, perspektif Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Nama Muhammad Abdul Aziz asal Bekasi, judul skripsi Al-Biladul Muhlakatu Bis-Su'ara Ashabuha wa Asbabuha Inda Al-Hafidh Ibn Katsir Fi Kitabihi Tafsirul Quran Al-Azim. Nama Muhammad Ali Mahfuz asal Jakarta, judul skripsi Menghafal Al-Quran dengan sistem homeschooling. Nama Muhammad Garimir Kadika asal Jakarta, judul skripsi Etika dalam Rumah Tangga, tafsir surat An-Nur ayat 58 sampai 60. Nama Mujibur Rahman asal judul skripsi Sifat dan Kriteria Seorang Dai, perspektif surah Fussilat ayat 33. Nama Nasruddin R asal Kota Baru, judul skripsi Pemberantasan Korupsi oleh KPK dalam perspektif Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Nama Nur Rahman asal Jakarta, judul skripsi Tafrik Hadis pada rangkaian bacaan tahlil di Indonesia. Nama Nuruddin asal Cirebon, judul skripsi Bahaya Kultus Individu dalam perspektif Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31. Nama Patoni asal Tegal, judul skripsi Pemimpin yang Adil menurut surah As-Sad ayat 26. Nama Rian Hidayat asal Lemah Abang, judul skripsi Laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleha dalam memilih pasangan, perspektif Quran Surat An-Nur ayat 26. Nama Rahman asal Jakarta, judul skripsi Nilai-nilai demokrasi yang ada dalam Al-Quran, kajian tafsir terlatih surat Ali Imran ayat 159, surat An-Nisa ayat 58, surat Al-Hujurat ayat 11. Nama Sandika Bayyul Haq asal Garut, judul skripsi Pendidikan Tauhid dalam Keluarga, perspektif surat An-Nahl ayat 36. Nama Sarito asal Batam, judul skripsi Toleransi antar umat beragama, perspektif Al-Kafir, kajian tafsir di Zilalul Quran. Nama Sudiono asal Sumedang, judul skripsi Keutamaan Sedekah dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, perspektif Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nama
Sumardi, asal Bogor. Judul skripsi, ridho orang tua, jalan menuju ridho Allah. Perspektif hadis Tirmizi nomor 1899. Nama Sumiati, asal Pamekasan. Judul skripsi, fenomena rosok di pondok pesantren dan cara menanggulanginya. Perspektif Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Nama Tatak Sumitra, asal Bogor. Judul skripsi, dakwah kepada non-muslim, kajian Quran surah Yusuf ayat 108. Nama Umar Faruk, asal Sumedang. Judul skripsi, pandangan Islam tentang homoseksual berdasarkan perspektif Quran surat Al-A'raf ayat 81 sampai 84 dan HAM. Nama Aisyah, asal Bekasi. Judul skripsi, nilai-nilai universal Islam dalam perspektif surah Al-Fatihah. Nama Ari Osmiati, asal Kulon Progo. Judul skripsi, dampak bakhil dalam kehidupan sosial. Nama Ayu Mardian Sundani, asal Ujung Padang. Judul skripsi, Kiblah dalam perspektif hadis Sahih Ibnu Majah nomor 1866. Nama Cahya Insani, asal Jakarta. Judul skripsi, sanitasi lingkungan dalam perspektif Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nama Ciciani, asal Bekasi. Judul skripsi, menyikapi pemanduran menurut Al-Quran surah Al-Asyura ayat 50. Nama Darniwati, asal Padang. Judul skripsi, manfaat madu bagi penderita diabetes menurut pendekatan tafsir sains Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Nama Dwi Sandi Agustini, asal Jepara. Judul skripsi, hakikat taubat dan dampaknya dalam kehidupan. Perspektif Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nama Duyanti Pratiwi, asal Jakarta. Judul skripsi, hukum mengangkat pemimpin kafir dalam perspektif Al-Quran surah Ali Imran ayat 28 serta memorelasikan dengan surah An-Nisa ayat 144. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam. Nama Endang Liuri, asal Yogyakarta. Judul skripsi, riswah dalam perspektif hadis At-Tirmidzi. Nama Ebin Khairan, asal Bekasi. Judul skripsi, kriteria manusia yang terlindungi dari tabiat keluh dan kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 33. Nama Fajar Noviani, asal Jakarta. Judul skripsi, hakikat pengakuan Isa dalam perspektif Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 8. Nama Fatih Ahzami, asal Bekasi. Judul skripsi, urgensi nasihat dalam perspektif Quran surat A'raf ayat 60 sampai 166. Nama Hanan Suhaila, asal Jakarta. Judul skripsi, pengaruh menjaga pandangan dalam menghafal Al-Quran. Perspektif Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31.
Nama Hilyah Nurul Ihsani, asal Garut. Judul skripsi Studi Analisis Penafsiran Syekh Ali As-Aubuni dalam kitab tafsir Sofwatul Tafasir pada Quran Surat Ar-Ra'd. Nama Iradah Dwi Putriani, asal Tangerang. Judul skripsi Strategi Meraih Kemenangan Dakwah dalam Perspektif Suhul Hudaybiyah, kajian tafsir Maudhu'i Quran Surah Al-Fat ayat 1, 10, dan 18. Nama Khairatus Sa'ad, asal Cirebon. Skripsi penanaman pendidikan iman melalui konsisten sholat 5 waktu pada siswa kelas 2 sekolah dasar dalam perspektif surat An-Nisa ayat 162. Nama Nawangrani Ayundasari, asal Pati. Judul skripsi Pendekatan dakwah secara hikmah terhadap generasi Z menurut perspektif Quran Surah An-Nahl ayat 125. Nama Nyoman Puji SD, asal Jakarta. Judul skripsi Jaga diri keluar dari neraka, perspektif surat At-Tahrim 6. Nama Nikmatun Nada, asal Aceh. Judul skripsi Bekal sabar dan takwa dalam menghadapi makar musuh, perspektif Quran Surah Ali Imran ayat 120. Nama Ni'mah Nabila, asal Jakarta. Nama Ni'mah Nabila, asal Jakarta. Judul skripsi Bahaya berkhayal dalam perspektif Quran surat An-Nisa ayat 119 sampai 120. Nama Nurdelita, asal Solo. Judul skripsi Raya dalam perspektif Al-Quran surah Sabah ayat 14. Nama Pravitasari, asal Jakarta. Judul skripsi Gangguan Konsomatis, perspektif Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nama Reni Windasari, asal Sukabumi. Judul skripsi Sendagurau dalam perspektif As-Sunnah, studi kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Nama Rifkah Isnaniyah, asal Jember. Judul skripsi Urgensi belajar bahasa Arab dalam memahami Al-Quran, perspektif Quran surat Yusuf ayat kedua. Nama Riolina Johan, asal Jakarta. Judul skripsi Li'an menurut perspektif Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 10. Nama Rizna Dila Nurul Qur'ani, asal Jakarta. Judul skripsi Fitnah wanita dan cara menghindarinya dalam perspektif Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 24. Nama Rita Juniarti, asal Jakarta. Judul skripsi Penegak Hukum dalam perspektif hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3475. Nama Rohayati, asal Tegal. Judul skripsi Keutamaan ayat kursi menurut para mufassir Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nama Rona Desti Palada, asal Jakarta. Judul skripsi Analisis konsep ta'awun dalam perspektif surah Al-Ma'idah ayat 2 serta urgensi dan manfaatnya bagi pembangunan umat. Nama Rasidah, asal Jakarta. Judul skripsi
Peranan Qawaid At-Tarjih dan Mufassirin dalam tafsir kontemporer studi tafsir Hamka Al-Azhar dan Muhammad Syahrul Quran Surat An-Nisa ayat 24. Nama Sinar Wulandari, asal Jakarta. Judul skripsi, konsep kezaliman menurut Nabi Ibrahim alaihi salam dalam perspektif Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Nama Siti Badriah, asal Bekasi. Judul skripsi, metode targhib dan tarhib dalam mendidik anak perempuan, perspektif Quran Surat Ali Imran ayat 37 sampai 39. Nama Syarifah, asal Bekasi. Judul skripsi, perintah sholat pada anak usia 7 tahun dalam perspektif hadis Abu Daud nomor 495. Nama Syifa Mujahidah, asal Bandung. Judul skripsi, sikap orang tua terhadap gender disappointment, perspektif Quran Surat Ali Imran ayat 35 sampai 36. Nama Titania Sekar Iswandi, asal Purwokerto. Judul skripsi, sabar dalam menuntut ilmu, perspektif Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 68. Nama Titin Tarlina, asal Jakarta. Judul skripsi, implementasi metode pendidikan Montessori serta pengaruhnya pada perkembangan anak dalam perspektif Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Nama Fakila Pradariaris Mustika, asal Jakarta. Judul skripsi, bahaya pemikiran pluralisme agama bagi generasi milenial, perspektif Quran Surah Ali Imran ayat 19. Nama Unah Mursina, asal Pandeglang. Judul skripsi, urgensi waktu dalam kehidupan muslimah, perspektif Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nama Wahyuni, asal Jakarta. Judul skripsi, penciptaan jagat raya menurut teori Big, perspektif Surah Al-Anbiya ayat 30. Nama Wildisa Dilania Putri, asal Jakarta. Judul skripsi, urgensi media animasi terhadap perilaku anak dalam perspektif Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nama Yunida Usliana, asal Kejadian. Judul skripsi, pengaruh bertanya terhadap proses pembelajaran menurut Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101 sampai 102. Nama Zelin Amalia Hasanah, asal Tanjung Jaya. Judul skripsi, hukum melecehkan azan dalam perspektif Quran Surah Al-Ma'idah ayat 57 sampai 58. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Selanjutnya, pengumuman wisudawati terbaik. What comes next is going to be interesting. We are going to announce the best graduate student of Nurul Hikmah 2020. Pengumuman akan disampaikan oleh Ustaz Maftu Asmuni LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Senat, Ketua Nurul Hikmah, para wukala, Ketua Kaprodi, para dosen, dan yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati. Izinkanlah saya menyampaikan dan membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi nomor 10 tahun 2020.
Wisuda Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Setiu Darul Hikmah Bekasi tahun 2020. Ketua Setiu Darul Hikmah Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan serta menetapkan keputusan Ketua Setiu Darul Hikmah Bekasi tentang lulusan terbaik Wisuda Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Setiu Darul Hikmah tahun 2020. Pertama, mengangkat nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta lulusan terbaik Strata 1 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Setiu Darul Hikmah Bekasi tahun akademik 2020-2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 Oktober tahun 2020, Ketua Dr. Hari Susanto MA ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Setiu Darul Hikmah Bekasi nomor 10 tahun 2020 tentang lulusan terbaik Wisuda Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Setiu Darul Hikmah Bekasi tahun 2020 atas nama Abdul Rabb bin Nabi bin Ahmad Kusyairi dengan IPK 3,62. Wisudawan terbaik tahun 2020-2021 Nawang Rani Ayunda Sari binti Bapak Haryono dengan IPK 3,82. Selamat kepada lulusan terbaik wisudawan dan wisudawati. Demikian pembacaan SK Ketua Setiu Darul Hikmah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan wakil wisudawati yang akan disampaikan oleh wisudawati terbaik Nawang Rani Ayunda Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Honorable the Senator Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA, Honorable the Head of Darul Hikmah Islamic College of Usuluddin Dr. Hari Susanto MA, Honorable the Vice Chairman of Setiu Darul Hikmah Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MA, Al-Ustadz Maftuh Asmuni LC, Al-Ustadz Muhammad Sadiq LCMA, Honorable the Head of Study Program Al-Ustadz Abdul Harith LC MPD, and Honorable all of our lecturers. May Allah always give them blessings. Alhamdulillah ala kulli ni'mati, atas segala limpahan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, kita semua akhwat wa ikhwan fillah
resmi telah dilepas oleh kampus kita tercinta menjadi wisudawan dan wisudawati. Saya, Nawang Rani Ayundasari, mewakili wisudawan dan wisudawati, mengaturkan terima kasih yang tiada kira kepada para dosen, asatidz, ustadzah yang telah membuka cakrawala kami dengan curahan berbagai macam ilmu yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Terima kasih banyak kepada orang tua kami, keluarga kami yang telah mengiringi langkah kami dengan doa dan segala dukungan yang tak pernah berhenti sehingga kami mampu melewati jenjang demi jenjang kehidupan kami. Terima kasih banyak kepada para pendiri kampus TIU Darul Hikmah. Berkat jasa-jasa beliaulah kita semua mampu mengenyang pendidikan agama dengan sarana prasarana yang mendukung, tempat belajar yang nyaman, dengan biaya yang terjangkau. Dan kepada para staf karyawan TIU Darul Hikmah yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi kami dalam mengurusi kebutuhan-kebutuhan studi kami. Terima kasih kepada para teman-teman yang telah bahu-membahu memberi semangat dan kesediaan diri dalam berdiskusi, belajar, melangkah bersama dalam melewati setiap rintangan hingga kita mampu bersama dan ada pada hari ini. Saya telah mengenyam pendidikan di Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah sedari saya SD. Kemudian saya lanjutkan SMP juga sama di Darul Hikmah. Yang saya ingat ketika perpisahan SMP, Al-Ustadz Azami Samim Jazuli menyampaikan, sejauh apapun kaki antum melangkah, saya doakan antum akan kembali lagi ke Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah. Kemudian setelah SMP saya di Yapit, saya melanjutkan belajar di salah satu pondok pesantren di Kota Kudus, Jawa Tengah. Setelah itu saya mencari lagi program beasiswa tahfidz dari Turki, UICCI, bekerja sama dengan Kemenang RI, dan saya 1 tahun mengenyam pendidikan di sana. Dan akhirnya pada hari ini saya berdiri di sini menjadi lulusan, menjadi wisudawati dari kampus TIU Darul Hikmah sebagaimana yang telah didoakan oleh Al-Ustadz Azami Samiul Jazuli rahimahullah. Mungkin kalau beliau ada di sini, saya akan secara pribadi berterima kasih bahwa ini adalah doa beliau yang diijabah oleh Allah dan saya benar-benar sangat bersyukur. Mungkin kalau TIU Darul Hikmah ada S2, saya pasti akan melanjutkan di sini. Teman-temanku, bukan hanya atribut dan pakaian wisuda ini yang besar, namun ada amanah dan tanggung jawab yang lebih besar setelah ini. Amanah dakwah dan tanggung jawab menjaga nama baik guru-guru kita di sini, dosen-dosen kita, menjaga nama baik alma mater TIU Darul Hikmah. Teman-temanku, janganlah hentikan langkahmu sampai di sini. Teruslah belajar hingga kita mampu bermanfaat untuk umat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para dosen-dosen kita di TIU Darul Hikmah. Akhir kata, the good life is one inspired by love and guided by knowledge. Hidup yang baik, hidup yang bermanfaat adalah hidup yang diinspirasi oleh kasih sayang dan dibimbing oleh ilmu pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baik untuk menerima hadiah dari TIU Darul Hikmah.
Pesan-pesan yang kedua disampaikan oleh wisudawan terbaik Abdurrah bin Nabi bin Ahmad Kusyairi sekaligus memimpin janji wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Dr. Hari Susanto MA. Yang kami hormati para wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI, Al-Ustadz Maftuh Asmuni LC, Al-Ustadz Muhammad Siddiq LC, serta para dosen dan sivitas akademika Studio Darul Hikmah. Yang kami hormati para wali mahasiswa dan para undangan, serta yang kami cintai teman-teman wisudawan dan wisudawati sekalian. Selama 8 semester ini kami menimba ilmu di tangan para dosen yang luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah ini. Alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dalam bidang syar'i, khususnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para dosen, pimpinan, serta staf Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah yang telah membantu dalam proses kuliah kami di Studio Darul Hikmah ini. Selanjutnya kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati, mari kita amalkan dan kembangkan ilmu-ilmu yang kita timba dari Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah ini. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi manusia yang salihun li nafsih, salih untuk dirinya dan juga nafi'un li ghairihi. Kemudian izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik selama kami menimba ilmu maupun hingga detik-detik akhir kami menjadi mahasiswa. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami timba selama masa kuliah ini, dan agar dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji wisudawan wisudawati. Kami para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi berjanji untuk senantiasa satu, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, mengikuti sunnah Rasulnya, selalu setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keahlian kami. 2. Melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur dan dengan kesungguhan hati. 3. Menjaga dan menjunjung nama baik korps dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi. 4. Bersikap dan bertindak setia serta taat pada agama, negara, dan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. 5. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan kami demi kemajuan negara
dan bangsa umumnya serta agama khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Stiu Darul Hikmah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang Senat terbuka milad ke-17 dan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi dengan ini secara resmi ditutup. Hadirin sekalian, dengan demikian usailah sudah acara wisuda Stiu Darul Hikmah 27 Oktober 2020. Kami harapkan Dewan Senat yang terhormat tetap berada di panggung untuk mengikuti sesi pengambilan foto. Kami cahaya baru menyinari hidup dengan ilmu, mengubur semua gelap, membantu dengan bekal takwa di kalbu. Kami semangat semangat Stiu Darul Hikmah membawa umat maju dengan Al-Quran kitab suciku. Kami suara meninggi memantulkan spirit kembali seruan dakwah para nabi. Stiu Darul Hikmah maju. Stiu Darul Hikmah, solusi masalah umat. Stiu Darul Hikmah, hadir menjawab tantangan dakwah. Stiu Darul berpijak pada Quran dan Sunnah. Kami cahaya baru menyinari hidup dengan ilmu, mengubur semua gelap, membantu dengan bekal takwa di kalbu. Kami semangat baru merasuk di dalam kalbu. Stiu Darul Hikmah maju, maju, maju. Allahu Akbar. Ayyuhal haflul karim, as-sadaqah asbaq bintul wujud, as-sadaqah kanzun la yafna abadan, as-sadaqah ramzun li hubbil khaliq, as-sadaqah jannatun kulluha urudun. وأخيرا نسأل الله المولى أن يوفقنا لما فيه الخير والنجاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.